Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel VTP. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai dampak kenaikan BBM yang terjadi saat ini. Oke, teman-teman sekalian, saya pikir semua warga Indonesia merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini. Terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan, baik yang itu roda 2 maupun roda 4. Tapi tidak mungkin bagi mereka yang bisa dibilang berada atau orang-orang kaya. Mungkin mereka tidak begitu merasakan dampak dari kenaikan BBM ini. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi? Ya, kembali lagi ke kita masing-masing. Apakah kita mau memberontak ya? Apakah kita mau ya bagaimana lah sikap kita? Namun hanya saya ingin mengatakan bahwasanya apapun itu keputusan pemerintah, saya pikir itu sudah dipikirkan matang-matang, diriset dengan baik sebelum menentukan suatu kebijakan. Kadang sih memang keliru, ya kita perlu memberikan mungkin masukan kalau memang kekeliruan itu ada. Tapi saya pikir tidak perlu kita terlalu begitu mengambil sikap terhadap kenaikan BBM ini, karena sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat yang bakal menyampaikan suara kita ke presiden langsung mungkin ya. Nah, inilah yang terjadi saat ini, di mana mahasiswa-mahasiswa itu demo, bentrok, bahkan terjadi kekacauan karena menolak kenaikan BBM. Sah-sah saja, dibenarkan saja mewakili suara rakyat, tapi jangan juga menciptakan suasana kegaduhan di sekitar masyarakat, karena dampaknya juga luar biasa kan ya. Sudah BBM naik ditambah lagi dengan kegaduhan seperti ini. Karena saya juga seorang mahasiswa dan sudah saya lalui hal-hal demikian. Nah, yang paling penting adalah kenaikan harga BBM ini kita juga berharap semoga Tuhan memperlancar rezeki kita. Dengan rezeki kita lancar ya pastinya tidak begitu berdampak terhadap kenaikan BBM. Akan tetapi bukan itu inti pembahasan kita kali ini. Inti pembahasan kita kali ini adalah saya sebagai seorang otomotif yang sedikit tahu tentang otomotif ingin memberikan tips kepada kalian yang sebagai pengguna otomotif yang memiliki kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, bagaimana sih cara menghemat bahan bakar ini sehingga kita tidak begitu merasakan dampak dari kenaikan harga BBM? Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Di antaranya adalah yang pertama, ketika menghidupkan mesin di pagi hari. Ini sudah kewajiban bagi semua pemilik kendaraan, terutama kendaraan roda 4. Wajib hukumnya menghidupkan kendaraan di pagi hari. Ini anjuran dari pabrik, anjuran dari produsen, agar kendaraan kita awet dan tahan lama. Biasanya kan kita menghidupkan kendaraan di pagi hari tidak memperhatikan sudah seberapa lama kendaraan itu hidup. Tapi saat ini saya sarankan jangan terlalu lama supaya konsumsi bahan bakarnya juga tidak meningkat. Cukup minimal 3 menit saja ya. Minimal 3 menit saja sampai kemudian kendaraan Anda mencapai suhu kerja ya. Bisa kita lihat di panel indikator di dashboard itu ada penunjuk RPM, itu bisa menjadi patokan. Ketika sudah berada di RPM 800 dari sebelum kita hidupkan kondisi mesin dingin itu di angka 1000 akan turun di angka 800 RPM. Nah, ini bisa menjadi patokan Anda stop menghidupkan mesin. Matikan mesin Anda karena itu akan memakan bahan bakar yang cukup lumayan sesuai dengan kendaraan Anda hidup berapa lama. Jam pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda harus memperhatikan kebersihan kendaraan Anda. Lah kok bisa? Iya, karena itu berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Dan saya pun mengalaminya sendiri. Silahkan Anda pun kalau perlu pembuktian Anda lakukan sendiri. Kendaraan Anda kotor dengan kendaraan Anda bersih itu berbeda jauh. Berbeda jauh konsumsi bahan bakarnya loh. Ini tidak bisa disepelekan. Karena kenapa? Karena contoh di kendaraan Anda memiliki yang namanya roda, dan roda ini memiliki bearing atau lahar.
Dan ketika lahar ini kotor akan menambah kinerja atau beban dari motor itu atau mobil itu sendiri. Otomatis menambah konsumsi bahan bakar. Yang kedua. Yang ketiga adalah sebisa mungkin Anda hindari jalan yang macet. Ya. Jadi jangan kebanyakan kena macet lah, begitu intinya. Karena kenapa? Karena itu pasti meningkatkan bahan bakar, konsumsi bahan bakar. Anda lebih lama di jalan, mesin Anda lebih lama hidup, sehingga konsumsi bahan bakar meningkat. Yang ketiga. Yang keempat adalah ketika Anda bepergian yang jauh ya, misal usahakanlah untuk senantiasa kendaraan Anda itu dalam kecepatan yang konstan. Misal kecepatan 80, konstan di 80, jangan sedikit-sedikit turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu akan mengkonsumsi lebih banyak bahan bakar ketika seperti itu. Tapi ketika kendaraan kita konstan kecepatannya di angka tertentu ya, maka bisa dipastikan konsumsi bahan bakarnya bisa sedikit lebih hemat dibandingkan ketika kendaraan tidak dalam kecepatan yang konstan. Mungkin itu yang bisa saya sharing ke teman-teman mengenai cara kita berhemat menyesuaikan diri dengan harga bahan bakar ini supaya tidak begitu banyak pengeluaran kita kepada bahan bakar ya. Tetap aktivitas kita berjalan sebagaimana mestinya dan kemudian konsumsi bahan bakar kendaraan kita pun tidak begitu meningkat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Jadi intinya kenaikan harga bahan bakar ini tidak perlu diambil pusing, tambah sakit kepala saja, tambah beban saja. Yang penting Anda tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk bekerja dan mencari uang. Rezeki Anda insya Allah sudah diatur sama Tuhan, tidak perlu khawatir tentang itu. Bijaklah sedikit dalam kemudian bermedia sosial menanggapi kenaikan BBM ini. Ya, kita berdoa saja semoga Tuhan memberikan hidayah, memberikan petunjuk dan membuka hati kepada pemerintah kita supaya BBM bisa diturunkan kembali sehingga tidak berpengaruh pada semua elemen termasuk bahan pokok yang sekarang ini meningkat drastis harganya ya. Jadi mungkin itu bisa saya sharingkan ke teman-teman sebagai seorang yang sedikit tahu tentang otomotif. Hanya itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video saya berikutnya yang akan membahas seputar tentang dunia otomotif dan berikut tutorial yang akan saya berikan. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.